Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyah. Alhamdulillah, kita masih istiqomah dalam mendengarkan kajian ilmu agama, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai maksiat badan. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita bahwa kita mendengarkan kajian ilmu agama hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk maksiat badan adalah memakai bejana-bejana emas atau perak. Bejana di sini maksudnya ya piringan, cawan, wadah yang terbuat dari perak. Ini hukumnya tidak boleh, termasuk maksiat badan. Atau tidak memakainya. Jadi memakai di sini maksudnya adalah untuk makan, untuk minum umpamanya, untuk wadah makanan dan seterusnya. Ini hukumnya tidak boleh. Begitu juga kalau menyimpannya. Jadi menyimpan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Dalam hadis yang Bukhari dan Imam ada wala tashrabu fi aniyati dhahabi, kalian minum atau wadah buat dari emas dan dari nah ini untuk orang-orang non muslim. Jadi emas kan untuk orang kafir sekarang di dunia, nanti buat kita di akhirat, kata Rasulullah seperti itu. Oleh karenanya hukumnya haram. Jadi memakai hukumnya haram, wadah yang terbuat dari emas dan perak, menggunakannya juga haram. Begitu juga dengan menyimpannya, hukumnya haram. Menyimpan tanpa taruh di lemari umpamanya, tidak boleh. Termasuk badan adalah meninggalkan sekali tidak sholat, meninggalkan menyusui sekali. Ini hukumnya haram, termasuk maksiat badan. Saja seperti sholat umpamanya, pelakunya ini sudah terjatuh kepada dosa besar dan disebut dengan fasik. Orang fasik itu kesaksiannya tidak diterima dalam urusan agama. Jadi kalau meninggalkan satu kewajiban saja seperti itu ketentuannya. Jadi termasuk maksiat badan. Atau melaksanakan kewajiban tersebut tapi disertai meninggalkan salah satu dari rukunnya. Sholat nggak pakai ruku. Kemudian haji ada yang ditinggalkan, tawafnya ditinggalkan, misalnya tawaf wajibnya. Zakat misalnya diberikan kepada yang tidak berhak, atau mengeluarkan sesuatu yang tidak mencukupi. Nah ini hukumnya adalah haram dengan meninggalkan salah satu dari rukun. Wudu misalnya ada yang rukun yang tidak terpenuhi, mukanya nggak dibasuh atau dibasuh ada bagian yang tidak dibasuh. Nah ini termasuk maksiat badan. Jadi salah satu rukunnya ditinggalkan atau salah satu syaratnya, sholat tanpa wudu, sholat tanpa menutup aurat, sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Jadi asal nemu tempat ibadah gitu langsung menghadap ke situ tanpa dicek ini kiblatnya sudah benar apa enggak. Sholat tanpa memperhatikan ini waktunya sudah masuk atau belum. Nah ini perlu, karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa sholat ketika dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, maka sholatnya tidak sah dan tanggungannya belum gugur dan dia berdosa. Beda halnya kalau sholat dikerjakan setelah keluar waktunya. Ini sholatnya dia berdosa, kalau nggak ada uzur dia berdosa. Tetapi minimalnya tanggungannya gugur. Jadi kalau orang sholat subuh di luar waktu, dia tadi sudah bangun tapi males, kemudian sholatnya jam 7 umpamanya, ini mending kewajibannya sudah gugur. Tapi kalau orang jam 11 sholat duhur, ya terlalu rajin umpamanya, ini kewajibannya belum gugur dan dia berdosa. Jadi lebih parah
dosanya mendahulukan sholat sebelum waktunya daripada mengakhirkan sebelum waktunya. Dan demikian ini adalah jika tanpa uzur. Kalau ada uzur berarti boleh. Misalnya lupa, misalnya beneran lupa, bukan ngelupa. Atau misalnya karena safar mengumpulkan dua sholat di satu waktu, boleh takdim ataupun takhir. Nah ini hukumnya boleh. Atau melakukan ibadah tersebut dengan melakukan hal yang membatalkan. Sholat misalnya gerak 3 kali berturut-turut dengan anggota badan besar, tangan, kaki, kepala. Atau misalnya sholat sambil main-main gerakannya. Nah ini kan melakukan perkara yang membatalkan. Atau misalnya dia puasa tapi ngerokok. Ini juga batal puasanya, termasuk maksiat badan. Nah berikutnya termasuk maksiat badan adalah meninggalkan sholat Jumat padahal wajib baginya. Siapakah yang sholat Jumat? Di antara syarat wajibnya adalah Islam. Jadi non muslim enggak. Mereka ini tidak dikatakan kepada mereka kamu harus ikut sholat Jumat, enggak. Kemudian dia laki-laki, perempuan enggak wajib. Kemudian dia merdeka, orang Buddha enggak wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian dia ini mukim, artinya orang musafir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dia tidak ada uzur, artinya orang yang punya uzur seperti sakit umpamanya, maka dia tidak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kalau syarat-syarat ini sudah terpenuhi, lah kok sholat Jumatnya ditinggalkan, maka dia berdosa. Jadi makanya termasuk maksiat badan. Meskipun sekalipun diganti dengan sholat duhur, tetap dosanya masih tetap ini. Tapi kewajiban sholat duhurnya sah, tetapi dia ketika dalam kondisi kriteria kewajiban sholat Jumat terkumpul pada orang ini kok meninggalkan sholat Jumat, maka dia terjatuh pada maksiat badan sekalipun diganti dengan sholat zuhur. Kemudian juga termasuk maksiat badan adalah ketika penduduk suatu kampung misalnya meninggalkan sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu. Kalau ada kampung wilayah itu nggak ada pelaksanaan sholat jamaah. Mengapa demikian? Jadi kalau sholat 5 waktu kilin saya itu nitip fardu ain. Bukan. Tapi kalau pelaksanaan fardu kifayah harus ada sebab umpamanya dan syiarnya nampak, maka ini gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada sama sekali, semuanya berdosa. Atau ada tetapi nggak nampak syiarnya, sholat di rumah masing-masing misalnya dia dengan istrinya, ini kan syiarnya nggak nampak ini, tetap kewajiban orang-orang kampung ini masih belum gugur. Jadi harus dilakukan secara berjamaah dengan batasan sampai kelihatan syiarnya. Jadi kalau tempat kecil ya di satu tempat misalnya di titik satu titik. Kalau di tempat berarti di beberapa titik kelihatan orang jamaah. Bukan di rumah. Kalau di rumah kan orang di rumah perorangan kan orang yang nggak punya rumah kan malu. Masa mau sholat jamaah ke rumah tetangga dulu. Bukan seperti itu, tapi di musola umpamanya, di masjid, di langgar, di surau seperti itu. Kemudian juga termasuk maksiat badan adalah menunda kewajiban padahal sudah masuk waktunya, jadi menunda sehingga mengakhirkan waktunya tanpa ada uzur. Jadi misalnya orang melaksanakan sholat asar di waktu maghrib, ini tidak boleh kalau nggak ada uzur. Melaksanakan sholat maghrib di waktu isya, nggak ada uzur, tidak boleh. Uzur tadi kayak apa? Sudah saya kasih contoh, lupa, beneran lupa. Atau menjamak sholat. Nah, ini uzur musafir misalnya dalam kondisi safar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian mengumpulkan dua sholat di waktu yang pertama, jamak takdim. Jadi menjadikan sholat asar ini berada di waktu duhur, atau jamak takhir, menjadikan sholat duhur ini di waktu asar, atau mengumpulkan isya dengan maghrib, bisa jamak takdim, jamak takhir. Kalau seperti ini hukumnya boleh, tapi kalau tidak ada uzur, ini hukumnya haram. Termasuk kewajiban zakat. Orang sudah syarat dan ketentuannya sudah, kemudian tidak segera membayarkan zakat, nggak ada uzur. Yang menerima itu ada,
Kalau yang menerima tidak ada, umpamanya cari-cari kemana-mana, tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin, 8 golongan itu tidak ada sama sekali, ini lain ceritanya, ini uzur. Seperti itu. Nah, kemarin sudah saya sebutkan untuk zakat fitrah, ini batasan waktunya maks ini adalah sebelum tenggelamnya matahari pada hari raya. Jadi kalau misalnya tadi hari raya, berarti sebelum tenggelamnya maghrib tadi. Melaksanakan sholat hari raya, afdolnya itu. Tapi boleh juga sejak awal bulan Ramadan sudah boleh. Jadi kalau mau, mumpung ada rezeki, saya bayar badan adalah melempar binatang buruan dengan yang berat, yang mempercepat. Boleh, orang berburu hukum asalnya boleh, tetapi tidak boleh menggunakan sesuatu yang mematikan dengan beratnya. Jadi misalnya berburu burung kemudian dihantam dengan, itu kan bunuh dengan beratnya, bukan. Jadi kalau memburu binatang dan patokannya ini adalah ini tidak boleh, hukumnya haram. Jadi kalau membunuh dengan seperti batu besar, ini hukumnya haram. Kemudian juga termasuk sebagai sasaran memanah. Misalnya ada kucing gitu kan, ditaruh di mana gitu, dia latihan manah, dipanahin atau ditembakin. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh seperti ini, termasuk maksiat badan. Kemudian juga termasuk maksiat badan adalah perempuan yang berada, jadi perempuan yang berada di masa iddah menepati tempat tinggalnya tanpa uzur. Ini perempuan itu ketika dalam masa iddah itu apa? Masa penantian. Kalau kita alhamdulillah kaum laki-laki mau nikah kapan saja boleh gitu loh. Tidak harus nunggu masa penantian dan seterusnya. Sudah setelah khitan umpamanya kalau mau nikah silakan, terserah boleh. Bahkan sekiranya pun belum khitan itu juga boleh, nikahnya anak kecil. Konfirmasi dengan mertuanya dan seterusnya. Maksudnya untuk jaga perasaan dan seterusnya. Secara syariat ya tidak harus seperti itu. Jadi kalau misalnya istrinya meninggal atau jangankan kayak gitu, belum cerai saja, perempuan nggak bisa. Jelas sumbernya. Kriterianya perempuan yang kayak gimana ini? Dia hamil atau tidak? Kalau hamil berarti sampai melahirkan, baru boleh nikah lagi. Tidak bisa perempuan hamil kemudian nikah dalam kondisi dia hamil, tidak bisa. Kalau dia sebelumnya punya suami, tidak bisa itu. Atau misalnya tidak hamil, nah ini ada ketentuannya. Suaminya ini meninggalkan dia karena apa? Karena meninggal atau karena yang lain? Kalau meninggal berarti harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tadi saya sebutkan, kalau perempuan hamil, kemudian diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah. Masa iddahnya sampai kapan? Sampai si jabang bayi lahir. Jadi kalau misalnya besoknya sudah keluar, ya sudah bisa nikah lagi. Tapi kalau misalnya masih bulan pertama, kedua, ketiga, ya berarti harus sampai. Tidak boleh dalam kondisi dia hamil kemudian menikah. Seperti itu. Lah kalau dia tidak hamil, dilihat ini suaminya ini meninggalkan karena apa? Kalau meninggalkan dia karena meninggal, jadi ditinggal mati, maka harus menunggu selama 40 hari.
Kalau misalnya diceraikan, dilihat ini orangnya haid atau enggak. Kalau misalnya dia haid berarti sampai 3 kali suci. Jadi ada perinciannya nanti dalam masalah iddah ini. Nah, dalam masa ini perempuan yang dalam masa iddah seperti tadi yang perinciannya tidak boleh keluar kecuali kalau ada uzur. Jadi boleh misalnya ke tetangga ngobrol sebentar terus nanti balik lagi ke rumahnya nginep. Tapi selain itu tidak boleh dia keluar, itu tidak boleh. Jadi kalau ada uzur, tapi kalau tidak ada uzur tidak boleh. Uzur itu seperti apa? Ya ini rumahnya mau roboh misalnya, angin kenceng. Uzur ini boleh dia meninggalkan. Kalau tidak ada seperti itu, tidak ada keperluan yang dia butuhkan, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau ditinggalkan, perempuan yang dalam masa iddah ini tidak menetapi rumahnya alias shopping, belanja dan seterusnya meninggalkan. Nah, tanpa uzur maka ini hukumnya haram, terjatuh pada maksiat badan. Berikutnya adalah maksiat badan ketika seorang istri meninggalkan ihdad terhadap suaminya. Ihdad itu apa? Ihdad itu adalah seorang istri. Jadi untuk menunjukkan rasa berkabungnya ditinggal oleh suaminya umpamanya, ini dia tidak menggunakan sesuatu yang mencorek perhiasan atau sesuatu yang biasa dipakai oleh perempuan ketika dia tidak ditinggal mati oleh suaminya. Jadi nggak boleh berhias, nggak boleh pakai make up, kemudian pakaiannya juga diperhatikan, tidak boleh yang ada hiasannya dan seterusnya, meninggalkan wangi-wangian. Ini namanya ihdad. Lah ini kalau ditinggalkan maka hukumnya haram. Jadi selama masa iddah ini, jadi tadi kan masa iddahnya masa waktu dia menunggu. Nah sekarang kewajibannya apa? Ihdad, harus meninggalkan yang namanya wangi-wangian dan perhiasan. Jadi nggak boleh misalnya menor dandannya dan seterusnya, nggak boleh. Jadi kalau dilakukan misalnya pakai wangi-wangian, tebar pesona, ini hukumnya haram, nggak boleh. Kemudian atau pakai sesuatu yang ngejreng, nah, ini tidak boleh. Ini kan gimana? Baru ditinggal mati sama suaminya sudah kayak gitu. Termasuk hukumnya haram. Jadi sama ini. Kalau dia hamil berarti sampai melahirkan ihdatnya. Kalau misalnya dia itu ya berarti ada ketentuan nanti. Selama 4 bulan 10 hari. Seperti tadi yang telah disebutkan. Kemudian juga termasuk maksiat badan adalah mengotori masjid dengan benda najis. Kencing di masjid umpamanya, buang kotoran di masjid, nah, ini hukumnya haram walaupun di wadah ini. Jadi misalnya masjidnya jauh, bawa botol kencing di botol, tidak boleh ini. Jadi walaupun di tempat di cawan umpamanya di dalam masjid tidak boleh. Atau mengotori masjid dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang lain. Jadi tadi itu mengotori dengan najis, berikutnya adalah mengotori dengan sesuatu ngeludah misalnya di masjid itu, atau buang ingus, ini tidak boleh karena ini menunjukkan sesuatu yang kurang mengagungkan terhadap masjid. Masjid ini punya hukum-hukum tersendiri. Tadi pagi sudah saya sebutkan kalau orang dalam kondisi junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Perempuan yang dalam kondisi haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Dia jangankan berdiam, mondar mandir saja tidak boleh. Masuk ke masjid, lihat kaligrafi, lihat hiasan, muter gitu kan, mihrabnya ada berapa dan seterusnya, tidak boleh karena punya ketentuan khusus masjid itu. Nah kalau dikotori dengan benda najis maupun dengan benda yang suci tetapi menjijikkan seperti ludah dan ingus, ini menjatuhkan pelakunya kepada maksiat badan. Kemudian juga termasuk maksiat badan adalah menunda-nunda ibadah haji mampu hingga meninggal. Jadi kalau orang sudah mampu, ini dia wajib melaksanakan ibadah tahun di mana dia mampu. Nah, kalau misalnya nggak segera dilaksanakan berarti jadinya tahun depan. Kalau nggak dilaksanakan tahun depan, kalau sampai mati nggak dilaksanakan, jadi mati dalam kondisi belum melaksanakan ibadah haji, padahal dia sudah wajib, sudah termasuk mustati', sudah kategori bisa, lah kok kemudian ditinggalkan, maka dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila."
Jadi kalau orang sudah mampu, ini kriterianya disebut oleh para ahli fikih, kemudian kok ditinggalkan hajinya itu, maka dia berdosa. Sampai dia meninggal, dia berdosa. Jadi ini adalah beberapa tentang maksiat-maksiat badan. Insya Allah kalau tidak ada halangan besok akan kita selesaikan tentang maksiat-maksiat badan. Semoga bermanfaat, semoga diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan dan menjauhi berbagai macam larangannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya silakan.